interview merupakan wawancara tidak terstruktur atau tidak ada panduan atau sistematika baku antara responden dengan pewawancara selama waktu yang diperlukan. Next. Populasi. Semua masyarakat yang pernah mengkonsumsi mie instan merek Indomie. Sampelnya 3 responden dengan menggunakan metode non-probability di mana pemilihan sampel tergantung dari justifikasi peneliti sehingga tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan untuk terpilih sebagai responden. Next. Responden di sini saya melihat dari jenis kelamin, semua wanita, umurnya 20 sampai 25, pekerjaan dia masih mahasiswa, terus tempat tinggalnya 2 di kota, 1 di desa, pendidikan terakhir SMA, pendapatan sekitar 1 juta sampai 2 juta. Next. Hasil penelitian. Untuk poin A, alasan responden mengkonsumsi Indomie. Yang pertama, suka 1 responden karena kekenyalan Indomie. Banyak varian rasa, kemasan sesuai kebutuhan, harga terjangkau dan mudah didapatkan. Untuk yang tidak terlalu suka 2 responden, sama dengan responden suka, tapi di sini ada perbedaannya yaitu banyak MSG dan adanya bahan pengawet. Untuk poin B, persepsi harga Indomie dibandingkan produk lainnya. Yang memilih lebih mahal 2 responden, lebih murah 1 responden. Poin C, perilaku responden apabila ada kenaikan harga Indomie, tetap membeli 1 responden, tidak membeli atau membeli produk lain 2 responden. Poin D, persepsi responden tentang distribusi Indomie. Banyak tempat di seluruh dunia, semuanya setuju. Dan poin E, perilaku responden saat ada diskon harga Indomie, membeli lebih banyak 1 responden, membeli sesuai kebutuhan 2 responden. Next. Kesimpulan yang pertama, alasan responden suka mengkonsumsi Indomie karena kekenyalan mie, banyak varian rasa, kemasan sesuai kebutuhan, harga terjangkau, mudah didapatkan. Alasan responden tidak terlalu suka mengkonsumsi Indomie karena banyak MSG dan adanya bahan pengawet sehingga tidak sehat apabila dikonsumsi. Untuk yang kedua, variabel produk berpengaruh terhadap motivasi konsumen mengkonsumsi Indomie. Yang ketiga, responden menganggap harga Indomie lebih mahal apabila dibandingkan dengan produk lain. Next. Variabel harga tidak berpengaruh terhadap motivasi konsumen mengkonsumsi Indomie. Kelima, variabel distribusi berpengaruh terhadap motivasi konsumen mengkonsumsi Indomie. Yang keenam, variabel promosi tidak berpengaruh terhadap motivasi konsumen mengkonsumsi Indomie. Yang ketujuh, variabel distribusi menjadi faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap motivasi konsumen mengkonsumsi Indomie. Karena tadi di sini yang tadi kan ada yang suka. Sebenarnya variabel produk juga mempengaruhi mereka mengkonsumsi Indomie. Cuman di variabel produk tadi kan ada yang nggak suka karena MSG kebanyakan sama ada bahan pengawet. Terus yang semua setuju di variabel distribusi. Makanya di sini variabel distribusi menjadi faktor yang paling dominan. Next. Saran yang pertama, produsen Indomie seharusnya tidak hanya mementingkan keuntungan perusahaan dari hasil penjualan produk Indomie saja, tetapi juga harus mementingkan dampak dari produk yang dijual dengan melakukan inovasi pada variabel produk, yaitu dengan cara mengurangi kandungan MSG dan bahan pengawet dalam menciptakan produk Indomie tersebut. Yang kedua, untuk menjaga loyalitas konsumen yang tinggi, perusahaan harusnya bisa mempertimbangkan variabel harga agar tetap ekonomis dan terjangkau oleh konsumen. Terima kasih. Yang bertanya kan enggak? Mbak, yang lain? Enggak. Mbak, metodologi itu tulisannya metodologi, bukan metodologi. Metodologi. Metodologi, bukan duit, metodologi. Banyak kan soal itu. Metodologi. Penelitian juga pun nanti bikin karir juga kan penulisannya juga. Iya, Metode yang harus baku ya. Harus bahasa Indonesia yang baku.
Jangan tema semua juga hanya itu lagi. Banyak yang kurang. Kadang bingung Bu. Carinya di mana sih? Googling aja yang Googling, baku kayak apa. Kayak teknologi gitu ya Bu ya, mana yang Teknologi ada ya, terus banyak kayak praktek sama praktik gitu yang mana. Terus juga apotek. Googling aja kan bahasa Indonesia yang baku. Nanti ada kok. Ada kamusnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini sih sudah oke Mbak Siti, tinggal nanti cara menulisnya aja. Cuman kan karena gini, karena kan pengguna Indomie itu kan nggak sedikit. Ya. Kalau kita cuma wawancara 3 orang itu kurang reliable. Jadi 1 RT Bu. harus lebih banyak. Kalau menurut saya kan karena sudah banyak, mending Mbak pakai kuantitatif nanti kalau Ariel memang mau tetap dengan topik yang sama loh ya. Nanti cari aja kuesioner, maksudnya pertanyaan yang berhubungan sama 5. Maksudnya tentang motivasi, produk, harga, distribusi, sama promosi. Jadi nanti dilihat benar-benar perhitungan statistik. Tapi kan kita nggak perlu ngitung manual karena sudah ada softwarenya. Maksudnya kan dari data yang Mbak dapat nanti dari kuesioner itu langsung tinggal di run, keluar hasilnya. Jadi itu lebih jelas karena kan pengguna Indomie sudah banyak sekali. Kalau kita mau wawancara gini dan cuma sedikit orang yang kurang reliable nanti penelitiannya. Jadi nanti kalau memang tetap mau menggunakan ini nggak apa-apa, tapi saran saya mending pakai kuantitatif nanti. Gitu. Dan ini kan karena kita cuma buat tugas saja, kalau kayak gitu kan terlalu berat. Makanya saya minta wawancara cuma 3 orang. Kita mah udah bikin kuesioner. Udah banyak yang ngisi 100 rempel. Terus kalau kuesioner itu pertanyaan harus dari penelitian sebelumnya. Jangan lupa. Jadi nggak boleh bikin pertanyaan sendiri. Harus ada benar-benar memang dari artikel sebelumnya yang menggunakan dengan variabel yang sama. Tapi kan kadang-kadang kan misalnya Mbak Siti kan bauran pemasaran ke motivasi, mungkin penelitian sebelumnya bauran pemasaran ke loyalitas pelanggan atau kepuasan atau apa, nggak tahu kan, tapi kan tetap ada, itu bisa diambil, maksudnya pertanyaannya bisa dipakai tapi di adjust sesuai konteksnya Mbak tentang Indomie ya, berarti nanti pertanyaannya tentang Indomie, cuman jumlahnya terus yang ditanyakan apa harus sesuai sama penelitian sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, Mbak Eka, terakhir. Saya nggak ada PT. Pakai word file-nya. Itu kan hasil dari ini. Ya udah, enggak apa-apa. Langsung pakai itunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Maaf ya, saya nggak bikin PPT-nya. Jadi ini langsung jadi hasil dari karya yang saya ketik. Udah langsung ke ini halaman judulnya. Ya, kembangin lagi Mbak. Next. Iya. Jadi judulnya itu tentang minat konsumen terhadap produk jasa pengiriman di toko indeks Taiwan. Nah, di sini masa di abstraknya nggak usah ya, Bu? Mbak, Nggak usah. harus judul dulu baru abstrak. Tadi judulnya kan di atas tadi. Udah ada. Kalau Mbak kayak di itu juga nggak boleh. Harus abstrak di bawah judul. Jadi subjudul nggak perlu apa? Nggak perlu. Jadi langsung abstrak aja. Nanti saya tunjukkan contoh karirnya. Jadi ini udah saya bikin kayak ini. Terus nggak usah dibaca ya Bu ya, nggak usah langsung aja. Jadi langsung ke bab pertama yaitu bab pendahuluan. Di bab pendahuluan ini saya menggunakan landasan teori dari hierarki Maslow, yaitu kebutuhan rasa aman atau safety needs. Adalah kebutuhan tingkat kedua. Kebutuhan ini mencerminkan adanya kebutuhan perlindungan dari gangguan kriminalitas. Dalam kasus ini banyak PKI yang merasa takut ditipu oleh pihak jasa pengiriman uang, sehingga rasa aman dibutuhkan agar mendorong pelanggan untuk setia atau menarik pelanggan yang baru. Kemudian rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah dengan jaminan keamanan berpengaruh dengan loyalitas pelanggan? Yang kedua yaitu apakah tempat strategis toko juga berpengaruh terhadap minat pelanggan? Kemudian
bawah. Bawahnya ini di bab kedua ada metode penelitian dan pembahasan. Jadi desain penelitian